Perhatikan gambar berikut ini. Kakak memiliki sebuah kubus ya dengan panjang sisinya 10 cm. Jika kita ingin mencari luas permukaan kubus, kita harus tahu permukaannya ini berbentuk apa. Permukaan ini yang bisa diraba ya. Kalau kakak potong-potong kubusnya, kemudian kakak buat jaring-jaring, bentuknya seperti ini. Kubus ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sisi yang berbentuk persegi. Pada soal di sini panjang sisinya adalah 10 cm. Berarti di sini 10 cm, sebelah sini juga 10 cm. Satu sisinya ini berbentuk persegi dengan ukuran 10 cm. Maka persegi yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 ukurannya juga sama, 10 cm kali 10 cm. Maka untuk mencari luas permukaan kubus, kita harus mencari salah satu luas sisinya. Nah, maka rumusnya seperti ini. Luas permukaan kubus adalah, karena di sini ada 6 sisi, maka kita tulis 6 kali sisi kali sisi. Kenapa kok ini sisi kali sisi? Karena bentuknya persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Maka kita tulis 6 kali panjang sisinya 10 kali 10. Kakak ulangi ya, 6 kali sisi berasal dari 6 kali luas persegi. Luas persegi rumusnya S kali S. Setelah itu dimasukkan 6, kemudian kali panjang sisinya 10 kali 10. Maka diperoleh hasilnya adalah 600 cm persegi. Kakak ulangi ya, untuk luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 kali sisi. Kemudian untuk yang kedua ada luas permukaan balok. Kakak mempunyai gambar balok dengan panjangnya 10 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 5 cm. Jika kakak buka atau kakak potong-potong, kita buat jaring-jaringnya, bentuknya seperti ini. Yang berwarna oranye ini adalah alasnya ya, yang tengah ini alas, sama yang satunya tutupnya. Alas dan tutup bentuknya sama. Kemudian yang depan kakak kasih warna hijau ya, depan sama belakang kakak kasih warna hijau. Kemudian yang kiri dan kanan kakak kasih warna magenta atau pink ini ya. Perhatikan di sini. Alas sama tutup ukurannya sama. Kemudian depan dan belakang ukurannya juga sama. Kiri dan kanan ukurannya juga sama. Ini alas dengan, kemudian ada ini yang sisi depan, kemudian ini tutupnya. Alas sama tutup ukurannya sama. Depan sama belakang ukurannya juga sama. Kemudian kiri dan kanan ukurannya juga sama. Nah, maka untuk mencari luas permukaan kubus balok bisa menggunakan rumus seperti ini. Luas alas dikali 2. Kenapa kali 2? Karena alas dan tutup ukurannya sama. Jadi kita cukup nyari luas alasnya saja terus dikalikan 2. Kemudian luas samping kali 2. Samping kiri dan kanan dikalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena ini 1 tapi sama. Tinggal kita kalikan 2 saja. Kemudian luas depan kali 2. Depan dan belakang sama, maka kita kalikan 2. Kita masukkan alasnya ya. Alas, kita lihat ini, alasnya ukurannya 10 cm dan 4 cm. Maka kita tinggal nulis saja 10 kali 4 kali 2. Kemudian yang samping sebelah sini, perhatikan angka yang dilewati adalah 4 sama 5. Maka kita kalikan 4 kali 5 kali 2. Kemudian yang depan, perhatikan yang dilewati adalah 10. Kemudian yang tingginya sama aja dengan yang belakang ini, 5. Maka yang dilewati adalah 10 kali 5 kali 2. Ingat, ulangi ya, luas alas kalikan 2, luas samping kali 2, luas depan kali 2. Kita kalikan 10 kali 4 kali 2, hasilnya adalah 80. Kemudian 4 kali 5 kali 2, hasilnya adalah 40. Kemudian 10 kali 5 kali 2, hasilnya adalah 100. Setelah luas alas, samping, dan depan diketahui, tinggal kita tambah saja. Maka diperoleh hasilnya adalah 220 cm persegi.
Begitu ya. Lanjut. Yang ketiga ada luas permukaan tabung. Kakak mempunyai gambar tabung. Jari-jarinya adalah 7 cm, kemudian tingginya adalah 10 cm. Jika dibuka atau dipotong, gambar jaring-jaringnya adalah seperti ini. Ternyata sisi lengkungnya ini, yang tengah ini ya, berbentuk persegi panjang. Kemudian alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Nah, ini alasnya jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya 10 cm. Nah, untuk mencari luas lingkaran kita menggunakan rumus Pi kali R kali R, karena ini sudah diketahui R-nya, sudah bisa dicari. Sedangkan yang ini bentuknya persegi panjang, diketahui lebarnya 10. Nah, panjangnya persegi panjang ini bisa kita cari dengan keliling lingkaran. Kenapa? Karena panjangnya persegi panjang ini sama aja dengan keliling lingkaran, maka bisa kita menggunakan rumus keliling lingkaran. Nah, kita lihat luas lingkarannya sama dengan Pi kali R kali R. Kita masukkan Pi-nya 22/7 kali 7 kali 7. Ya, jari-jarinya 7 ya. 7 bagi 7 habis 22 kali 7 hasilnya 154 cm persegi. Kemudian luas persegi panjang. Luas persegi panjang kan rumusnya P kali L. Nah, panjangnya itu keliling lingkaran, kita ganti dengan Pi kali D. Kemudian lebarnya tetap lebar. Pi-nya kita masukkan 22/7. Diameternya, karena jari-jarinya 7, maka diameternya 14. Lebarnya 10. Yang ini ya, tinggi tabung ya. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 2 kali 22 kali 10 hasilnya adalah 440 cm persegi. Nah, untuk luas permukaan tabung, perhatikan di sini lingkarannya ada 2, maka kita tulis lingkaran, luas lingkaran ditambah luas lingkaran ya, karena ada 2 lingkarannya ya, ditambah luas persegi panjang. Kakak singkat jadi PP. Kita masukkan luas lingkaran yang pertama 154, ini alas. Kemudian tutupnya juga lingkaran 154. Kemudian luas persegi panjangnya 440. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 748 cm persegi. Begitu ya. Kakak ingatkan, untuk luas permukaan tabung kalian harus mencari luas lingkaran sebanyak 2. Kemudian luas persegi panjangnya bisa dicari dengan rumus P kali L, kemudian panjangnya diganti rumus keliling lingkaran yaitu Pi kali D. Berikutnya ada limas. Di sini kakak contohkan limas segi 4, alasnya berbentuk persegi. Kemudian tinggi limasnya 12 cm. Kemudian yang samping ini ada angka 13, ini adalah tinggi segitiga yang ada di sampingnya. Ketika kakak potong, kemudian kita lihat jari-jarinya seperti jaring-jaring ya. Ada persegi, ada segitiga sebanyak 4. Maka di sini terdiri dari 1 persegi dan 4 segitiga ya. Untuk luas perseginya, perhatikan di sini yang alas, rumus luas persegi adalah S kali S, alasnya panjang sisinya 10 cm, maka 10 kali 10 hasilnya 100 cm persegi. Kemudian luas 4 segitiga, karena ini ada 4 segitiga ya, 1, 2, 3, 4. Rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Kita masukkan 4 kali alasnya 10, tingginya, tinggi segitiga yang ini ya, tinggi segitiga yang di samping, bukan yang 12 ini. 12 ini adalah tinggi limas. Kemudian kita coret 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kita kalikan 4 kali 5 kali 13, hasilnya 260 cm persegi. Kemudian baru bisa kita cari luas limas adalah luas persegi, ada 1 ya perseginya ya, kemudian tambah luas 4 segitiga. Kita masukkan perseginya 100, luas 4 segitiganya 260. Tinggal kita tambahkan, hasilnya adalah 360 cm persegi. Begitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya masih ada satu lagi, ini luas permukaan prisma segitiga. Gambarnya seperti ini. Ini segitiga sama sisi ya. Ini 10, 10, 10. Kemudian tinggi prismanya 20 cm,
kemudian tinggi segitiganya 12 cm, ini tinggi segitiga. Maka perhatikan gambar di sini, kalau kakak potong ternyata prisma segitiga ini terdiri dari 1, 2, dan 3 persegi panjang, kemudian 1, 2 segitiga. Alas sama tutupnya sama. Nih 3 persegi panjang ya, mohon maaf ini salah ketik, dan 2 segitiga. Untuk mencari luas 3 persegi panjang, maka cukup kita tambahkan 3 kali P kali L. Panjangnya ini ya 20, lebarnya 10. 3 kali 20 kali 10 hasilnya 600 cm persegi. Kemudian luas 2 segitiga, alas sama tutup ya. 2 kali alas kali tinggi bagi 2, kita masukkan alasnya 10, tingginya ini 12. Kita coret-coret, hasilnya 5. 2 kali 5 kali 12, hasilnya adalah 120 cm persegi. Maka untuk mencari luas permukaan prisma segitiga, rumusnya luas 3 persegi panjang ditambah luas 2 segitiga. Luas persegi panjangnya 600, kemudian segitiganya 120. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 720 cm persegi. Nah, ini untuk latihan kalian ya. Tentukan luas permukaan bangun berikut. Di sini kakak sudah menyiapkan 5 butir soal. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru di sekolah.